Film siksa neraka yang sempat viral membuat heboh masyarakat Indonesia, menyebabkan ketakutan bagi orang-orang yang taat beragama karena kengerian neraka versi Islam yang diperlihatkan dalam film tersebut. Bagi orang-orang yang suka maksiat tapi masih mempercayai Islam sebagai kebenaran juga merasa ngeri. Bahkan banyak juga publik figur yang bertobat dan hijrah setelah mereka menonton film ini. Mereka terguncang oleh gambaran kengerian neraka. Konsep siksa neraka menjadi salah satu aspek sentral dalam banyak agama dan keyakinan keagamaan di seluruh dunia. Meskipun berbagai agama memiliki penafsiran dan deskripsi yang berbeda, ada pandangan yang menyatakan bahwa siksa neraka hanya berlaku bagi orang-orang yang meyakini keberadaan neraka. Video ini akan menggali pemahaman tentang konsep ini dalam beberapa keyakinan utama dan mencoba memahami pandangan yang berbeda-beda. Dalam Islam, keberadaan neraka dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Siksa neraka adalah konsekuensi bagi mereka yang meninggalkan ajaran Tuhan dan berbuat dosa tanpa pertobatan. Dalam ajaran Kristen, konsep neraka ditemukan dalam Perjanjian Baru. Konsep siksa neraka umumnya berkaitan dengan keputusan untuk tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini mencirikan pemahaman bahwa hanya orang-orang yang menolak keselamatan yang akan menghadapi siksa neraka. Hinduisme memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait dengan siksa neraka. Siksa neraka, atau naraka, dianggap sebagai tempat sementara di mana jiwa-jiwa harus menebus dosa-dosa mereka sebelum reinkarnasi. Meskipun konsep siksa neraka ada dalam berbagai keyakinan, pandangan tentang siapa yang akan mengalami siksa neraka umumnya bergantung pada keyakinan dan penafsiran masing-masing agama. Untuk banyak agama, keyakinan pada keberadaan neraka seringkali menjadi bagian penting dari pengajaran moral dan rohania. Dalam tradisi Islam, konsep neraka dijelaskan dengan rinci dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad. Neraka dalam Islam disebut Jahanam dan dianggap sebagai tempat siksaan yang mengerikan bagi orang-orang yang tidak taat pada ajaran Tuhan. Ada berbagai jenis siksaan yang dijelaskan, dan tingkat kesulitan atau keparahan siksaan dapat bervariasi tergantung pada tingkat kejahatan yang dilakukan oleh individu tersebut. Api neraka dianggap sebagai siksaan paling pokok dan mengerikan. Api neraka digambarkan sangat panas dan menyala-nyala, menyebabkan penderitaan yang tak tertahankan bagi orang-orang yang berada di dalamnya. Orang-orang di neraka akan diberikan minuman dari air yang sangat panas, yang akan merobek perut mereka. Makanan di neraka juga digambarkan sebagai buah pohon zakum, yang penuh dengan racun dan sangat menyakitkan. Penghuni neraka akan mengenakan pakaian dari besi yang panas terbakar, yang akan melelehkan kulit mereka. Pakaian ini digambarkan sebagai bentuk siksaan yang meliputi seluruh tubuh. Ada malaikat khusus yang bertugas menjaga dan menyiksa penghuni neraka, yang disebut Zabaniyah. Malaikat ini memiliki wajah yang menakutkan dan tidak kenal belas kasihan. Orang-orang zalim yang berada di neraka akan mengalami siksaan pada wajah dan kepala mereka. Mulai dari dipancarkan air mendidih hingga dipukul dengan palu besi panas. Orang-orang yang menolak keimanan dan memusuhi Tuhan juga akan mengalami siksaan khusus, termasuk siksaan di dalam bara api. Konsep neraka dalam Islam bukan hanya sebagai ancaman, tetapi juga sebagai cara untuk mendorong umat Muslim untuk hidup sesuai dengan ajaran agama dan menjauhi perbuatan dosa. Selain itu, konsep neraka juga mencakup siksaan yang berbeda-beda sesuai dengan jenis dosa yang dilakukan oleh individu tersebut. Bagi mereka yang memiliki keyakinan agnostik atau ateis, konsep siksa neraka mungkin tidak memiliki relevansi yang signifikan.
Kebanyakan dari mereka meyakini bahwa kehidupan setelah mati atau konsekuensi rohaniah adalah misteri yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat dibuktikan. Keyakinan agnostik atau ateis seringkali ditandai dengan ketidakpercayaan terhadap keberadaan Tuhan atau kehidupan setelah mati. Oleh karena itu, konsep siksa neraka, yang umumnya terkait dengan keyakinan agama tertentu, dianggap sebagai dongeng dan omong kosong yang dibuat di masa lalu untuk mengontrol kehidupan masyarakat. Agnostik berpendapat bahwa kehidupan setelah mati adalah suatu misteri yang tidak dapat dipecahkan. Bagi agnostik, keberadaan atau tidak adanya neraka mungkin dianggap sebagai spekulasi dan tidak dapat diketahui dengan pasti. Sedangkan ateis umumnya meyakini bahwa kehidupan setelah mati tidak ada dan bahwa fokus utama seharusnya adalah kehidupan di dunia ini. Ateis, yang tidak meyakini keberlanjutan hidup setelah mati, mereka melihat konsep siksa neraka sebagai bagian dari naratif keagamaan yang tidak memiliki landasan empiris. Banyak agnostik dan ateis mendasarkan moralitas mereka pada etika sekular dan prinsip-prinsip kemanusiaan, bukan pada ancaman siksaan atau imbalan surga. Secara umum, agnostik dan ateis cenderung menekankan pentingnya kehidupan di dunia ini dan berfokus pada pengembangan moral dan etika yang positif untuk kesejahteraan manusia saat ini. Dengan demikian, bagi individu agnostik atau ateis, konsep siksa neraka mungkin dianggap sebagai bagian dari tradisi keagamaan dan tidak memiliki relevansi dalam pandangan dunia mereka yang didasarkan pada sains, logika, dan pemikiran sekular. Keberlanjutan hidup setelah mati dan konsep neraka umumnya bukanlah perhatian utama dalam perspektif agnostik dan ateis. Relativitas pengalaman akhirat dalam fenomena mati suri. Pengalaman spiritual individu, terutama dalam pengalaman mati suri, dapat sangat bervariasi tergantung pada keyakinan agama atau kepercayaan spiritual yang mereka anut. Dalam tradisi Islam, pengalaman mati suri dapat melibatkan perjalanan roh menuju akhirat. Orang Islam yang mengalami mati suri mungkin menyaksikan pemandangan dari surga dan neraka sesuai dengan keyakinan Islam. Mereka bisa bertemu Nabi Muhammad atau bahkan Allah. Mereka juga mungkin berhadapan dengan malaikat maut atau menemui panitia akhirat yang mencatat amal perbuatan mereka. Bagi orang Kristen, pengalaman mati suri dapat melibatkan pertemuan dengan Yesus Kristus atau pengalaman mendekati kehadiran Tuhan. Mereka akan melihat visi surga atau neraka sesuai dengan keyakinan Kristen mereka. Menemui malaikat sebagai panitia pengurus akhirat versi Kristen. Pengalaman spiritual dapat mencakup refleksi terhadap kehidupan mereka dan penerimaan kasih dan pengampunan Tuhan seperti dogma Kristen yang mereka percaya. Pengalaman mati suri orang Hindu dapat mencakup perjalanan roh ke dimensi spiritual, pertemuan dengan dewa-dewi, atau melihat akhirat sesuai dengan karma dan konsep kepercayaan Hindu. Mereka akan mendapati proses siklus kelahiran kembali atau reinkarnasi dan menemui panitia pengurus reinkarnasi. Dalam kepercayaan kejawen, pandangan mengenai akhirat saat mati suri mencakup pertemuan dengan nenek moyang, para dewa, dan sosok-sosok mistis Jawa. Penganut kejawen meyakini bahwa saat mati suri, roh individu dapat bertemu dengan nenek moyang mereka. Pertemuan ini dapat dianggap sebagai momen spiritual di mana individu dapat memperoleh petunjuk, nasihat, atau berbagi pengalaman dengan leluhur. Para dewa dalam kepercayaan Jawa, seperti Sang Hyang Widi dapat menjadi objek interaksi dalam pengalaman mati suri mereka. Penganut kejawen mungkin mengalami kehadiran dewa-dewa tertentu yang dihormati dalam ritual dan doa sepanjang hidup mereka. Penganut kejawen juga mungkin bertemu dengan sosok-sosok mistis Jawa yang dianggap memiliki kekuatan atau pengaruh spiritual.
Sosok seperti Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul, atau para raja Jawa bisa menjadi bagian dari pengalaman saat mati suri. Banyak anak indigo di Indonesia yang mengaku pernah mati suri. Mereka mengklaim mendapatkan kemampuan indigo setelah mereka bertemu leluhur mereka dan mendapatkan pengalaman spiritual saat mati suri. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki keyakinan agama atau ateis, pengalaman mati suri mungkin lebih terkait dengan pengalaman fisik atau psikologis. Tidak ada pengalaman akhirat yang dialami, mereka seakan tidur lelap dan musnah dalam ketiadaan. Tak ada pengalaman spiritual apapun. Dari fakta-fakta ini dapat disimpulkan bahwa pengalaman mati suri bersifat sangat pribadi dan dapat dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan keyakinan personal. Setiap individu mungkin merasakan sesuatu sesuai dengan keyakinan dan konteks kehidupan mereka sendiri. Berdasarkan pengalaman mati suri, orang Islam yang taat dan percaya pada siksa neraka dapat menghadapi pengalaman yang menakutkan sesuai dengan keyakinan agama mereka. Yang mana neraka digambarkan sebagai tempat siksaan yang mengerikan bagi orang-orang yang melakukan dosa besar. Dalam pengalaman mati suri, seseorang yang taat beragama Islam akan menghadapi ketakutan dan kengerian yang mendalam, ketika mereka melihat atau merasakan siksaan neraka seperti yang dijelaskan dalam ajaran agama Islam. Pengalaman tersebut dapat menciptakan dampak emosional yang kuat dan meningkatkan kekhawatiran akan akhirat. Berdasarkan pengalaman mati suri, bisa disimpulkan bahwa orang Islam taat yang percaya neraka adalah yang paling sial. Karena mereka akan melihat neraka yang penuh siksaan mengerikan sesuai dengan doktrin ketakutan dan kengerian neraka yang mereka percaya. Berdasarkan pengalaman mati suri juga, tak ada neraka bagi orang-orang yang tidak percaya eksistensi neraka. Keyakinan atau ketidakpercayaan terhadap eksistensi neraka dapat memengaruhi pengalaman mati suri seseorang. Bagi mereka yang tidak mempercayai atau tidak memiliki konsep neraka dalam keyakinan mereka, pengalaman mati suri tidak mencakup elemen atau gambaran tentang keberadaan neraka dan siksaan neraka. Dari fenomena mati suri ini dapat disimpulkan bahwa setiap manusia hidup dalam dunianya sendiri sesuai keyakinan mereka. Pengalaman mati suri, sebagai fenomena yang kompleks dan subjektif, dapat memberikan pemahaman bahwa setiap manusia membawa keyakinan dan pandangan dunianya sendiri. Berdasarkan pengalaman ini, dapat disimpulkan bahwa pengalaman setiap individu tentang kematian, kehidupan setelah mati, dan aspek spiritual hidup sangat dipengaruhi oleh keyakinan dan nilai-nilai personal. Misal, seorang Muslim saat nanti di akhirat akan melihat Hitler disiksa di neraka, sesuai keyakinannya bahwa Hitler adalah orang jahat. Lalu orang Jerman pengagum Hitler yang memandang Hitler sebagai pahlawan rakyat Jerman, saat di akhirat akan melihat Hitler ada di surga. Sedangkan Hitler yang sebenarnya jika ia percaya reinkarnasi maka ia akan mengalami kelahiran kembali dan menjalani sejuta kehidupan lagi di dunia. Jadi ada miliaran Hitler yang ada dalam pikiran miliaran manusia. Setiap orang akan memiliki persepsi yang berbeda tentang satu sosok Hitler, dan di akhirat setiap orang akan melihat kondisi Hitler sesuai dengan yang mereka percayai. Analogi mimpi bisa menggambarkan fenomena ini, misal saat mimpi, miliaran manusia memimpikan bertemu Hitler. Setiap manusia akan memiliki pengalaman bersama Hitler yang berbeda-beda dalam mimpi mereka. Menciptakan miliaran versi Hitler yang berbeda namun semuanya nyata dalam kepala masing-masing individu. Setiap orang membawa sistem keyakinan dan pandangan dunia unik versi mereka sendiri, yang mencakup aspek-aspek seperti agama, spiritualitas, moralitas, dan pengalaman hidup. Pengalaman mati suri, jika dialami, dapat memperkuat keyakinan dan nilai-nilai ini,
menciptakan realitas spiritual yang sangat individual. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa realitas kehidupan manusia terbentuk oleh kerangka pandang pribadi mereka.